Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadhaniyah, Rauhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca salah satu buah karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang hasad, tentang sifat iri, dan juga daripada sifat orang-orang yang memiliki sifat iri tersebut, ya. Nah, cuman kemarin ada yang belum saya sampaikan, yaitu ada beberapa hasad, ya, ada beberapa hasad sifat iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Jadi memang hasad ini, karena hasad ini adalah menjadi sifat yang buruk, sampai dikatakan kemarin ada satu kisah lebih buruk daripada Fir'aun dan Iblis sekalipun. Akan tetapi hasad ini ada kalanya diperbolehkan di dalam Islam, ya, yang mananya berarti hasad atau iri dalam hal positif. Apa itu iri dalam hal positif? Contohnya adalah jika ada orang yang memiliki kelebihan harta, kemudian kelebihan harta itu disodakohkan untuk kebutuhan fakir miskin, contohnya, ya, dia punya kelebihan harta, kemudian dia gunakan untuk amal sosial, contohnya. Kemudian ada orang yang melihatnya dan dia berkeinginan, ya, memiliki harta yang sama, ya, memiliki harta yang banyak, dan juga berkeinginan untuk melakukan hal yang sama. Ini boleh yang seperti ini. Karena apa? Karena hasad yang tidak diperbolehkan adalah, iri yang tidak diperbolehkan adalah jika ada orang yang melihat kelebihan orang dan ingin kelebihan tersebut hilang dari orang tersebut. Ini sifat iri yang buruk. Ini sifat iri yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ya. Cuman iri yang diperbolehkan adalah jika kita melihat ada orang yang kaya, dia baik, ya, dia suka sedekah kepada fakir miskin, dia suka memberikan amal-amal sosial dan sebagainya, kemudian kita ingin melakukan hal yang sama, maka ini diperbolehkan. Maka di dalam bahasa Arab namanya jadi beda, bukan hasad lagi, tapi ghibthah. Ya, ghibthah pakai to. Ghibthah artinya adalah iri dalam kebaikan. Ghibthah. Nah, begitu juga misalkan kita lihat ada orang yang berilmu, ya, dengan ilmunya dia menyampaikan ilmu, ya, dia menyampaikan kepada kepada orang-orang, sehingga ilmu itu masya Allah sampai kepada orang-orang, ya, dia ada orang yang mengarang kitab sehingga dia iri melihat orang yang berilmu tersebut, ya, dan dia ingin sama seperti dia, ya, maka itu namanya sama, ghibthah. Jadi iri dalam kebaikan. Iri-iri yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam, ya, diperbolehkan dalam Islam, ya. Bisa jadi dianjurkan, karena bisa jadi dengan juga dianjurkannya itu dalam arti ya juga harus dengan usaha, ya. Kalau misalkan mau kaya, kalau mau banyak duit ya harus kerja, gitu aja. Kalau mau berilmu ya harus belajar, ya. Iri kalau mau nyata ya berarti harus ada ikhtiar di situ. Nah, kemudian saya baca juga dalam kitab-kitab salaf, ada kalanya ya diberi solusi bagaimana jika hasad itu, bagaimana jika iri itu mengidap pada diri kita. Nah, kita kadang kan ini bahasnya untuk orang lain, bagaimana itu sifatnya orang lain jika hasad. Kalau ternyata sifat iri itu ada dalam diri kita, bagaimana? Ya, itu yang saya baca kitab salaf kemarin, ya, yang belum saya sempat sampaikan adalah bahwasanya jika ada sifat hasad dalam diri kita, bahwasanya kita harus membenci sifat hasad tersebut dalam diri kita dan kita sembunyikan. Jangan sampai sifat iri dalam diri kita ini kita tampakkan dari segi ucapan ataupun dari segi perilaku kepada orang. Ya, jangan kita tampakkan dari segi perilaku dan ucapan kita kepada orang bahwasanya kita ini iri, jangan sampai, ya. Maka insya Allah dengan sifat kita itu terus menahan seperti itu, insya Allah akan hilang sendiri daripada sifat hasad itu dalam diri kita. Nah, kalau misalkan ada orang, ya, ini untuk orang yang hasad, ini untuk kita yang sendiri yang hasad. Terus bagaimana kita menghadapi orang yang hasut kepada kita?
Ya, bagaimana kita menghadapi orang yang iri kepada kita? Ya, bahwasanya kalau misalkan kita tahu ini ada orang yang iri kepada kita, bahkan berbuat buruk kepada kita, ya dengan sifat irinya dia, apa caranya yang diajarkan oleh para salaf soleh? Al-ihsan ilaihim. Justru berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada mereka. Contohnya apa? Kita kasih hadiah buat mereka. Misalkan ada orang yang iri, bahkan dia ingin berbuat buruk kepada kita. Gimana caranya agar kita menghilangkan rasa iri orang tersebut kepada kita, bahkan menghilangkan rencana buruk mereka kepada kita? Bagaimana caranya? Kita kasih kebaikan kepada mereka. Contohnya kasih hadiah. Ya, misalkan kita punya hadiah makanan ataupun uang misalkan, ataupun hadiah apapun, kita kasih ke mereka. Ya, itu insya Allah katanya para ulama, dzaka mujarrabun liqat'il hasad wal adawah. Itu justru mujarab, justru itu ampuh untuk memutuskan daripada sifat iri dan juga sifat permusuhan. Ya, bayangin kita hasut kepada orang, ternyata orang yang kita hasuti, yang kita anggap orang itu buruk, ternyata dia memberikan suatu kebaikan kepada kita. Ini kan ya justru jurus yang ampuh. Kata yang diajarkan oleh ulama-ulama soleh zaman dahulu. Nggak ada orang-orang soleh itu mengajarkan kepada kita, udah kalau kamu kelihatan orang hasut, balas dengan keburukan juga. Nggak ada. Kata kita diuntungkan dengan diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu dengan demikian. Nah, kemudian kita lanjut kepada bab yang selanjutnya tentang maksiat hati, yaitu wa ammar riya. Pembahasan tentang riya. Riya itu pamer. Ya, pamer apa maksudnya? Pamer amal soleh. Nah, wa huwa syirkul khafi. Dan riya itu adalah syirkul khafi, adalah syirik yang ringan. Ya, syirik. Jadi riya itu disebut syirik, termasuk daripada golongan syirik. Jadi syirik itu ada dua. Ada asyirkul khafi, ada asyirkul jali. Ada syirik yang samar, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang tampak. Kalau syirik yang tampak jelas sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Ya. Misalkan menyekutukan Allah itu apa? Ya, kita menyatakan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan, itu menyekutukan Allah. Atau kita mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Nah, ini kita berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asyirkul jali, ini syirik yang tampak. Ada syirik yang tidak tampak, yang tersembunyi. Ini berbahaya justru ini. Ya, ini berbahaya. Apa itu? Syirik yang tidak tampak adalah riya. Ya, sebagaimana kembali kepada makna syirik, syiriknya adalah menyekutukan. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita riya, kenapa kok riya ini disebut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat dulu definisi riya itu apa. Riya itu adalah kita kita menunjukkan satu amal soleh kita kepada orang lain. Ya. Kita beramal soleh untuk orang lain, biar dilihat oleh orang lain. Padahal sejatinya kita beramal ibadah untuk siapa? Agar kita dilihat oleh siapa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala wahdah. Hanya untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk dilihat oleh orang lain. Dan tidak dilihat oleh zat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ini kita minta dilihat orang lain? Berarti kan seakan-akan kita ini menyekutukan Allah. Berarti seakan-akan kan kita cari muka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, berarti ini sebenarnya bagian daripada syirik, cuman nggak begitu parah. Karena kita nggak frontal mengatakan bahwasanya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman seakan-akan ini syirik. Berbahaya ini. Ya, seakan-akan kita cari muka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahwa ahadu syirkan, dan pada syirkul khafi, syirik ini termasuk dua daripada syirik yang saya sebutkan tadi, syirkul jali dan syirkul khafi, yaitu syirik yang tampak dan syirik yang tersembunyi. Wa dzalika talabukal manzilah fi qulubil khalqi litanala bihal jah wal hishmah. Ini pengertian daripada riya itu apa? Yaitu kamu meminta kedudukan di hati-hati manusia, ya, litanala bihal jah wal hishmah, agar kamu ini mendapatkan satu pangkat, mendapatkan suatu derajat di sisi manusia, wal hishmah, dan juga menambah keseganan daripada manusia dalam dirimu. Ya, kita melakukan satu amal. Ya, melakukan satu amal, kita berharap dengan amal soleh yang kita lakukan itu, dengan suatu amal yang kita lakukan itu, biar orang itu menganggap bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Kita ini adalah orang yang top. Wal istihya. Ya, hishmah ini al-istihya, biar orang itu segan sama kita, biar orang itu sungkan sama kita, biar kita ini diagungkan oleh orang tersebut. Ini bahaya yang seperti ini. Ya, wah, ini nanti saya sholat, ya, saya sholatnya khusyuk, biar dianggap saya ini adalah orang yang soleh, biar saya ini dianggap orang yang ahli ibadah, biar saya ini nanti disungkani sama orang karena ibadahnya saya bagus. Nah, ini berbahaya, ini riya namanya. Nah, wa hubbul jah minal hawal muttaba'.
dan cinta kepada pangkat, ya, kita kepingin dihormati sama orang, kita kepingin mendapatkan kedudukan di hati orang, minal hawal muttaba, termasuk daripada hawa nafsu yang diikuti. Bahaya yang seperti ini, ya. Kita merasa kepingin dihormati oleh orang. Wa fihi halaka aktsarun nas, dan ini yang menghancurkan banyak manusia. Ini banyak yang menghancurkan manusia. Ya. Dari zaman dahulu, dari zaman zaman nabi-nabi terdahulu, dari zaman kaum-kaum terdahulu, yang menghancurkan manusia adalah hubbul jah, ingin dihormati oleh orang. Coba contoh Fir'aun. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu apa yang menjadikan dia buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia? Hubbul jah. Dia ingin diaku sebagai Tuhan. Bayangin. Padahal sebenarnya Fir'aun itu tahu bahwasanya Allah itu tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun itu tahu. Tahu Fir'aun. Tapi kenapa kok Fir'aun masih saja dia ingin mengaku Tuhan? Hubbul jah. Dia suka dihormati. Dia suka mendapatkan jabatan. Dia suka meninggikan dirinya sendiri. Hakata. Sampai dia katakan, fa'ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngomong sama masyarakatnya. Ya. Nah, karena di zaman Fir'aun itu adalah lebih dominan dunia sihir. Karena kebanyakan Fir'aun dan para pasukan-pasukannya itu mereka ahli sihir semuanya. Sehingga diutuslah di situ Nabi Musa. Nabi Musa diberi mukjizat yang berbau sihir. Jadi para nabi ini diberi mukjizat itu sesuai dengan keadaan daripada kaumnya. Nabi Muhammad, kenapa kok mukjizatnya Al-Quran? Al-Quran itu apa? Isinya adalah firman Allah. Ya, kalam-kalam yang bukan lagi mutiara, bahkan di atasnya mutiara, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di zaman Nabi Muhammad, kaum jahiliyah itu adalah mereka kaum sastra. Mereka adalah kaum ahli sastra. Rata-rata orang jahiliyah itu semuanya ahli syair. Ahli syair, mereka semuanya Masya Allah. Kalau masalah syair, orang jahiliyah paling top. Ya, di kalangan Quraisy terutama, paling top. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sampai kaum-kaum jahiliyah itu mengatakan, aku tidak pernah menemukan kalam yang lebih indah daripada kalam Al-Qur'an ini. Sampai kaum jahiliyah pun mengakui, tapi tetap mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ya, tapi mereka mengakui kalimat dalam Al-Qur'an itu adalah kalimat yang luar biasa. Sehingga salah satu hikmahnya apa? Nabi Muhammad itu an-nabiyil ummi, adalah menjadi nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ya, kenapa hikmahnya? Agar orang-orang jahiliyah tidak menyangka bahwasannya Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad normal, bisa menulis, bisa membaca, wah, ini Al-Quran ini karangannya Muhammad ini. Ya, bahwasannya Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tidak ada yang berasumsi bahwasannya Al-Quran ini adalah karangannya Nabi Muhammad. Bahwasannya biar misinya Nabi Muhammad ini pas, bahwasannya Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Nah, ya, jadi semua begitu juga dengan Fir'aun tadi kembali, ya. Nabi Musa memiliki keistimewaan dalam dunia sihir sehingga tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. Fir'aun itu memiliki satu tukang sihir, ya, dengan satu tongkatnya ahli tukang sihir itu bisa berubah menjadi ular-ular kecil, ya, untuk menakut-nakuti Nabi Musa. Sehingga saat itu Fir'aun menantang Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu bisa sihir apa?" Sehingga Allah menunjukkan satu mukjizat dari Nabi Musa, dengan satu tongkatnya Nabi Musa, di situ keluar ular besar. Yang ular besar ini memakan semua ular kecil dari tukang sihir tadi. Sehingga disitulah menjadi kelebihan dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita tidak akan membahas tentang mukjizat-mukjizat para nabi. Intinya adalah di sini tentang hubbul jah, ya. Wa fihi halaka aktsarun nas, dan ini menghancurkan seluruh manusia daripada zaman dahulu. Fama ahlakan nasu illan nas, dan yang menghancurkan manusia justru dari manusia sendiri. Ya, yang menghancurkan kita justru itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, bukan Allah yang menghancurkan kita. Justru kita yang memilih bahwasannya kita ini ingin riya, ingin dihormati oleh orang, itu yang menghancurkan kita. Ya, dan itu adalah kemauan kita sendiri. Nah, kata ya. Makanya gunanya ilmu tasawuf ini agar kita berhenti dari sifat itu semuanya. Ya, walau ansafan nas haqiqatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadat fadlan an amalil adat laisa yamiluhum 'alaiha illa mura'atun nas wa hiya muhbitun lil amal. Kalau seandainya manusia ini tahu bahwasannya setiap kebanyakan daripada amal-amal manusia ini rata-rata, ya, bahwasannya dari ibadahnya, dari ilmu yang dia punya, kemudian daripada amal-amal kesehariannya dia, zikir, ibadah, ya, sholawat dan sebagainya, ini justru kebanyakan kepingin dilihat oleh manusia.
Ya, kepingin dilihat oleh manusia. Justru kadang amal itu tidak diamalkan kalau tidak di depan manusia. Justru kalau di balik kamar yang nggak ada orang lihat sama sekali, masya Allah, ya sukanya akhirnya main game aja terus. Ya, main game aja terus, melakukan hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau sudah di depan manusia, kalau sudah di masjid, dilihat sama orang, masya Allah, ya seakan-akan dia ahli ibadah. Padahal kalau di balik kamarnya dia adalah ahli maksiat. Nah, kata ini namanya murok, ini namanya orang yang riak, yang seperti ini. Kenapa? Kalau justru kita ini kalau di balik manusia, kalau kita ini di dalam kamar sendirian, justru kita harus menjadi a'badun nas, kita harus menjadi ahli ibadah. Jangan justru jangan justru di depan manusia justru lebih ahli ibadah. Kalau bisa kita ini di hadapan manusia dan kita selain di hadapan manusia harus sama aja sudah. Kalau kita di dalam kamar ya juga ibadahnya bagus, di depan manusia juga ibadahnya bagus. Tapi tetap di depan manusia bukan berarti kita pamer kepada mereka. Intinya biasa aja sudah. Di depan manusia nggak perlu menunjukkan. Ya di dalam kamar ya, misalkan di dalam kesendirian pun kita juga harus tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kama warada fil khabar, ada dalam satu kabar disebutkan anna syahid yu'maru bihi yaumil qiyam ila nar. Ini ada satu kisah ya, di hari kiamat nanti ada satu syahid. Orang yang syahid, mati syahid fisabilillah. Ya, di dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid sudah jelas dia mati dalam peperangan fisabilillah, kemudian di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dia diperintahkan masuk neraka. Ajib. Akhirnya syahid ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ustushhidtu fisabilik." Ya Allah, aku ini mati syahid di jalanmu ya Allah. Ya, apa enggak salah ini? Padahal saya syahid di jalanmu ya Allah. Kenapa engkau perintahkan aku untuk masuk neraka? Nah, faqulullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kadzibta. Kamu bohong, wahai orang yang syahid. Bal aratta ayuqala innaka syuja' wa qad qila dzalik wa dzalika ajruk. Ya. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu melihat hati manusia. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang syahid tadi itu? Ya, ketika dia diperintahkan pada neraka, kamu bohong wahai orang yang syahid. Ya. Bal aratta, kamu ini ingin dikatakan oleh orang-orang bahwasanya kamu ini pemberani. Bukan murni kamu ini perang di jalanku wahai orang yang syahid. Bukan murni kamu ini perang buat meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini perang biar dilihat sama orang, biar dianggap sama orang bahwasanya kamu ini orang yang pemberani. Ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Orang-orang menyebutmu kamu orang yang pemberani dan itu yang kamu dapat sudah. Kamu tidak dapat pahala sedikit pun dan itu saja yang kamu dapat. Hanya pujian dari orang saja dan kamu sekarang masuk neraka. Padahal ini orang syahid. Kita belum tentu mati syahid. Karena syahid itu belum hanya definisinya hanya orang mati dalam keadaan peperangan. Ya, kita mati dalam keadaan menuntut ilmu ini juga kalau misalkan kita mati dalam keadaan menuntut ilmu kita syahid. Ya, kita belum tentu syahid matinya nanti. Gimana kita matinya nanti belum tentu. Ya, kalau tengah-tengah belajar ilmu gini insya Allah kita disebut syahid. Itu pun kalau kita ikhlas. Ya, kalau kita belajar ilmu seperti ini kalau kita kepingin dianggap orang yang baik gimana? Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena apa? Karena Allah itu melihat hati manusia. Allah yang paling tahu. Jangan Allah dibohong-bohongin. Ya Allah loh, saya ini syahid. Kayaknya Allah itu nggak tahu isi hati kamu. Ya, Allah itu tahu isi hati kamu. Kamu ini minta dibilang pemberani. Udah kamu nggak usah mengelah-ngelah sudah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada sifat riya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika yuqalu lil alim wal hajj wal qari. Begitu juga ada orang yang berilmu, ya, ingin dibilang orang yang berilmu. Saya ini orang alim. Saya ini ulama. Ya. Kamu ini kurang ajar bilang saya tidak orang yang alim. Padahal saya ini belajar berpuluh-puluh tahun di pondok. Ya, ini orang yang riya. Nah, begitu juga hal hajj. Orang yang haji ingin dibilang haji. Ya. Mulai sekarang saya dipanggil haji. Saya baru pulang haji. Awas gak ada yang manggil haji ya. Ya, nanti kalau nulis di undangan, nulis dimanapun, di depan nama saya harus ada H. Ya, kalau nggak ada H-nya, kalau nggak ada hajinya, kurang ajar kamu semuanya. Saya ini sudah keluarin biaya banyak-banyak untuk haji, kok nggak dipanggil haji? Rugi saya. Ya, ada nggak kira orang begitu? Hati-hati. Hati-hati. Ya, haji. Jangan ini hanya mendapatkan titel H saja di depannya.
ya, ngeluarin biaya 60 juta buat haji hanya untuk dapat titel H. Bukan murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang seperti ini. Wal qari, orang yang ahli qiraah. Ya, suaranya enak memang, Masya Allah. Ya. Ya, ketika ada orang yang ketika ada orang yang tidak menghormati mengatakan, kamu nggak tahu kalau saya ini ahli qiraah. Saya ini qari. Suara kamu ini nggak ada apa-apanya dengan suara saya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati yang seperti ini ya. Ada namanya ar-riya. Yang harus kita hindari semuanya. Nah, wa mal ujubu wal kibir wal fakhr. Ini ada sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Wal kibir, dan sifat kibir, sombong. Wal fakhr, dan bangga diri. Fahuwa da'ul udhal. Katanya Imam Ghazali, ini penyakit yang sudah akut. Penyakit yang sudah parah. Bahkan di dalam kalau dalam Murakil Ubudiyah, dalam syarah Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ini asyadid, penyakit yang syadid, penyakit yang parah. A'yal atibba, ibarat dokter sudah angkat tangan. Gimana coba ada penyakit yang dokter sudah angkat tangan? Ini sama. Penyakit hati yang ini, ya, kibir, sombong, ya, kemudian ujub, bangga diri, fakhr, membangga-banggakan diri. Sama, fakhr ini artinya sombong, sama, kurang lebih begitu artinya. Ini penyakit yang akut, parah, yang hampir susah untuk dihilangkan. Ya, wa huwa nadhrul 'abdi ila nafsihi bi'ainil 'izzi wal isti'dham, yaitu ada seorang hamba yang punya sifat ini adalah dia merasa bahwasanya dirinya ini adalah mulia. Bahwasanya dirinya adalah orang yang pantas untuk diagungkan. Ya, wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar wadzul. Dan parahnya lagi, bukan hanya dirinya dia merasa mulia, akan tetapi juga sekaligus dia merasa orang lain selain dia adalah orang yang hina dan rendah. Ya. Ya, biasanya dari body language-nya itu, ya, bahasa tubuhnya itu dia dengan membusungkan dada. Ya, dengan kepalanya agak diangkat sedikit, ya, dia merasa bahwasanya dirinya mulia, orang lain rendah. Ya, kamu ini apa? Ya, kamu ini rendah, kamu ini sekolahnya baru lulus TK. Saya ini sudah lulus S3. Saya doktor, saya profesor. Ini hati-hati yang seperti ini ya. Wa natijatuhu ala lisani ayqala ana wa ana. Dan buktinya kalau orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membanggakan dirinya itu orangnya suka ngomong ana. Saya. Ya. Siapa yang bangun masjid ini? Saya. Siapa yang bangun pondok pesantren ini? Saya. Siapa yang sedekah 1 juta ini di pengumuman hari Jumat? Saya. Ya, pengumuman sedekah 1 miliar, ya. Siapa itu siapa? Saya. Ini biasanya sifat-sifat orang sombong seperti ini. Saya ingat dalam satu videonya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana haulnya kemarin tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini pernah beliau menyampaikan, ya, bahwasannya beliau mendapatkan ini daripada ayahnya, Said Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, arba'atun muhlikatun lil abdi. Ada 4 yang bisa merusak diri manusia. Apa itu? Ana wa nahnu tsumma li wa indi. Ya, ada 4 kalimat yang pendek sekali, ya, yang mana 4 ini bisa merusak seorang hamba. Apa itu? Kalimat ana, saya. Nahnu, kami. Ya, biasanya nahnu ini kalimatnya itu artinya adalah kami atau kita. Cuman biasanya digunakan untuk diri sendiri. Li, punyaku. Wa indi, dan itu adalah indi. Intinya sama. Ini adalah di sisiku. Intinya adalah yang bisa merusak hamba itu adalah pengakuan untuk dirinya sendiri. Ya, masjid punya dirinya. Ini sepertinya. Pernah ada satu kisah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, waktu itu ada orang yang datang kepingin bangun masjid. Ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya ini pingin bangun masjid. Oh, Masya Allah, kata Imam Haddad, Masya Allah, Allah yubarik fik, semoga barokah. Ya, gimana, diizinkan nggak oleh Anda, wahai Imam? Katanya orang ini. Ya, kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, sebentar, saya mau tanya dulu, saya mau tes dulu. Masjid ini kamu bangun pakai uang kamu sendiri? Iya, Imam Haddad. Oke. Terus nama masjid ini apa? Saya kasih nama masjid ini dengan nama saya sendiri. Ya, misalkan namanya Muhammad, namanya Masjid Muhammad. Oh, kasih nama kamu sendiri. Saya sarankan kamu nggak usah bangun masjid. Ya, percuma kamu bangun masjid kalau kamu pakai nama kamu sendiri. Sudah, nggak usah bangun masjid. Ya, hati-hati. Jangan gampang-gampang mengaku diri sendiri. Apa buktinya? Coba dalam ayat Al-Quran jelas itu. Ketika iblis, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Nabi Adam, ya, apa yang dikatakan iblis ketika menolak perintah tersebut?
ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah ya dikatakan seperti itu oleh iblis. Apa itu? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Apa buktinya? Engkau menciptakan aku ya Allah daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Sedangkan menurutku api ini lebih mulia daripada tanah. Ya, api itu lebih keren daripada tanah. Ya, aku engkau ciptakan dari api ya Allah. Masa pantas saya menyembah sama orang yang ciptaannya mulai dari tanah? Akhirnya semenjak itu iblis langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dalam keadaan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana, dari sifat ana, saya. Ya. Kata wa thamaratuhu fil majalisi ya at-tarafu' wa taqaddum wa talabut tasaddur fiha. Biasanya orang-orang ini kalau dalam perkumpulan seperti ini ya, dalam perkumpulan nongkrong-nongkrong ya, atau dalam suatu perkumpulan, biasanya orang-orang yang sombong ini biasanya dia meninggi-tinggikan dirinya sendiri. Ya, saya ini kemarin habis sedekah 1 juta kemarin. Ya, dan saya biasa-biasa saja, enggak kurang uang saya 1 juta kemarin itu. Ya, orang sombong ini terus dia tinggi-tinggikan pada dirinya sendiri. Kemarin saya dapat penghargaan dari sekolah saya menjadi siswa teladan. Ya, wa tasaddur fiha, dan kepingin dipuji terus sama orang. Wa fil muhawaratul istinkaf, tapi kalau ada orang yang mengelak itu semuanya ditolak. Enggak, tetap saya yang mulia. Min ayyarudda kalamahu ilaih, enggak terima kalau misalkan ada orang yang menolak daripada ucapannya. Ini orang yang sombong. Hati-hati. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekotoran semuanya, termasuk sifat sombong ini, ya. Nah, karena kita manusia tidak pantas sama sekali untuk bersifat sombong kepada siapapun. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.